Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam ini kita dapat mengikuti perkuliahan kembali. Sekarang kita udah tanpa praktisi, jadi langsung saya pegang untuk mata kuliah manajemen akuntansi ini. Mungkin perlu diulas kembali materi terkait yang disampaikan dari Bu Febri. Perlu kalian pelajari baik-baik karena kedepannya materi tersebut tetap kita pakai untuk ujian akhir semester. Jadi apa yang telah dipelajari, entah itu terkait teori, entah itu terkait praktisinya, yaitu prakteknya, itu nanti kita akan ulas sebagai bahan kajian ujian akhir semester kita, gitu ya teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini saya melanjutkan materi dari Bu Febri yaitu terkait biaya relevan dan pengambilan keputusan khusus. Alangkah baiknya sebelum perkuliahan kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kami persilakan. Doa selesai. Oke teman-teman, jadi kita bahas terkait biaya relevan dan pengambilan keputusan khusus. Nah, pada pembahasan ini kita membahas terkait biaya relevan, keputusan rutin, keputusan khusus, dan penerapan soal. Nantinya kita ada contoh soal dari materi tersebut. Langsung saja kita mulai dari biaya relevan. Kalau kita ketahui, teman-teman semuanya, biaya relevan itu biaya yang dapat dihindari dan harus selalu dipertimbangkan di dalam setiap kali mengambil keputusan oleh manajemen. Jadi, atau yang kedua, biaya yang akan terjadi di masa datang dan jumlah berbeda untuk setiap alternatif yang akan dipilih. Jadi, biaya relevan ini otomatis biaya yang dapat manajer hindari, di mana ini sebagai bahan pertimbangan manajemen untuk pengambilan keputusan. Berarti intinya apa? Biaya ini sebagai alternatif yang akan dipilih seorang manajer. Ciri-ciri dari biaya relevan ini berarti biaya dapat dihindari dengan suatu keputusan manajemen. Manajemen itu dalam mengambil keputusan mampu adanya biaya relevan ini keputusan tersebut dapat terjadi atau dapat dihindari. Contohnya, manajer ingin membeli bahan. Nah, adanya biaya relevan ini perbandingan dari pembelian bahan ini tentunya nantinya menjadi pertimbangan dari seorang manajer untuk mengambil keputusan. Kedua, biaya tersebut belum terjadi. Jadi, karena pertimbangan tadi yang dijelaskan di awal, otomatis biaya tersebut belum terjadi. Itulah ciri-ciri biaya relevan. Ketiga, biaya yang akan terjadi itu biaya yang akan terjadi nilai berbeda untuk setiap alternatif. Jadi, biayanya setiap alternatif yang akan dipilih itu berbeda-beda. Makanya nantinya ada pengambilan keputusan dari seorang manajemen. Keempat, biaya tersebut benar-benar memberi pengaruh dalam keputusan. Jadi, besar kecilnya dari biaya relevan ini nantinya sebagai pertimbangan seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Makanya di sini dikatakan bahwa biaya relevan ini memang memberi pengaruh atau memberikan impact dalam pengambilan keputusan seorang manajer. Terus pengambilan keputusan. Kita harus ketahui pengambilan keputusan adalah strategik berdimensi jangka panjang. Terus pengambilan keputusan itu taktis, berarti berdimensi jangka pendek. Kalau kita ketahui teman-teman, pengambilan keputusan
Secara strategis itu berarti bersifat visioner, sedangkan pengambilan keputusan yang taktis berarti pengambilan keputusan ini bersifat praktis. Meskipun keputusan strategik itu bersifat lambat, namun itu mengarah ke dalam kebijaksanaan. Sedangkan taktis ini harus cepat dan responsif. Makanya untuk keputusan taktis ini adalah keputusan jangka panjang, yang mana keputusan ini harus dilakukan cepat dan responsif dalam permasalahan. Sedangkan walaupun walaupun sedangkan untuk keputusan strategis ini walaupun bersifatnya lambat, namun ini akan menghasilkan kesuksesan jangka panjang, yang mana tentunya kedua ini saling beriringan untuk menghasilkan pengambilan keputusan. Kalau kita ketahui bahwa pengambilan keputusan strategik ini berarti ini melibatkan apa? Melibatkan evaluasi tujuan jangka panjang, menganalisis tren pasar. Nah, itulah kenapa lambat? Lambatnya itu karena banyak pertimbangan-pertimbangan secara menyeluruh. Adanya mengevaluasi tujuan jangka panjang, adanya menganalisis tren dari pasar, dan memilih tindakan yang selaras dengan visi organisasi. Disinilah perlunya kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan untuk keputusan taktis ini tentunya Tentunya dalam keputusan taktis ini seringkali berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Jadi saling berkesinambungan. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan ini tentunya memilih strategi alternatif sehingga melaksanakan keunggulan bersaing jangka panjang dan dapat tercapai oleh visi dari perusahaan. Lanjut, untuk analisis pengambilan keputusan, kita dilihat dari keputusan rutin, yaitu keputusan manajemen yang terjadi secara berulang-ulang dengan kondisi yang sama, di mana keputusan rutin ini berarti biasanya dibuat secara terpola dengan kondisi jika, maka, maka terjadi. Nah, if nah disinilah keputusan rutin itu juga dapat dilakukan oleh manajer terkait atau berkompeten pada unit kerja tertentu. Contohnya, pembuatan order pembelian atau purchase order, di mana ada contoh lagi, pemeliharaan, penggajian bulanan, dan perhitungan biaya lembur. Inilah yang dinamakan keputusan rutin karena dilakukan berdasarkan mungkin per bulan, dilaksanakan per bulan, kayak penggajian bulanan, perhitungan biaya lembur tentunya dilaksanakan per bulan, pemeliharaan biasanya juga dilaksanakan mungkin bisa per tahun atau beberapa tahun sekali. Nah, dan pembuatan order pembelian itu juga bisa dilaksanakan berapa bulan sekali untuk pembuatan order pembelian. Nah, inilah yang dinamakan keputusan rutin, teman-teman. Selanjutnya, untuk analisis pengambilan keputusan, kita ketahui keputusan khusus, tadi keputusan rutin, ini keputusan khusus, merupakan keputusan manajemen yang tidak rutin terjadi. Jadi keputusan ini menyangkut masalah yang spesifik atau khusus, sehingga untuk memutuskannya diperlukan informasi analisis yang seksama. Kalau tadi keputusan rutin dilaksanakan mungkin bisa per bulan sekali atau beberapa tahun sekali, sedangkan dan dilakukan secara berkala. Sedangkan untuk keputusan khusus ini tentunya di mana manajemen ini tidak rutin keputusan manajemen ini tidak rutin terjadi, dan dalam memutuskannya diperlukan informasi analisis yang sesama. Secara umum, keputusan khusus ini dapat dikelompokkan menjadi pertama, membeli atau membuat sendiri. Nah, ini produksi atau membeli impor dari luar, terus mengganti aktiva tetap, menerima atau menolak pesanan khusus,
melanjutkan proses produksi, menutup segmen usaha, dan menentukan alokasi sumber daya yang terbatas. Inilah merupakan pengkelompokan dari keputusan khusus ini, yang mana informasi dari subbagian ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, ini contohnya membeli atau membuat sendiri atau make or buy discussion, di mana kita ketahui perusahaan kursi cap gajah memproduksi kursi lipat besi yang dilengkapi dengan jok dari busa. Nah, saat ini perusahaan bekerja pada kapasitas 6.000 unit per bulan dengan biaya per unit bahan baku 34.500, upah langsung Rp16.000, biaya overhead Rp8.000, biaya overhead tetap tadi biaya overhead variabel Rp8.000, biaya overhead tetap yaitu Rp9.500, harga pokok per unit Rp68.000. Di mana kasusnya saat ini ada sebuah perusahaan spesialisasi yang membuat jok kursi menawarkan satu set jok kursi dengan harga Rp22.000. Menurut analisis, jika jok itu dibeli dari luar perusahaan, maka bahan baku yang dipergunakan akan berkurang sebesar 40% atau biaya konversi atau upah plus BOP variabel sebesar 30%. Nah, apakah hal ini itu layak kalau jok kursi itu dibeli dari luar atau membuat sendiri? Nah, ini perlunya analisa, teman-teman. Kita analisa bahwa kita cari dulu apabila perusahaan ini membuat jok kursi sendiri. Tadi kita ketahui kapasitasnya 6.000 kapasitas produksinya untuk per bulannya 16.000 unit. Nah, bahan baku kita ketahui 34.500 rupiah, otomatis kita kalikan dengan biaya produksi Rp6.000, ketemulah 552.000 rupiah. Nah, kita ketahui upah langsungnya tadi berapa? 16.000 rupiah. Berarti dikalikan biaya produksinya 16.000, di mana sama dengan 256 juta rupiah. Untuk biaya overhead variabel tadi diketahui Rp8.000 dikalikan 16.000, otomatis 128 juta rupiah. Untuk biaya overhead tetap tadi diketahui 9.500 dikali 16.000 diketemulah 152 juta rupiah. Maka di total ada 1.088 juta rupiah, di mana harga pokok per unitnya 68.000 rupiah. Nah, Rp68.000 ini dari mana harga pokok per unitnya? Otomatis hasil dari total biaya produksi, kita bagikan angka 16.000 dari biaya produksi. Berarti harga pokok per unit ini diperoleh dari total biaya produksi dibagi biaya produksi sama dengan 1.088 juta rupiah dibagi 16.000 unit, sama dengan ketemunya 68.000 rupiah. Inilah harga pokok per unit apabila dia membeli
dia membuat produk jok kursi sendiri, mengelolanya sendiri. Sedangkan untuk biaya produksi, kita ketahui lagi, apabila kita membeli dari luar, kita ketahui bahwa dari luar tuh harga pembelian Rp22.000 dikalikan 16.000 unit, ketemulah 352, di mana bahan pokok kita tadi diketahui biaya bahan pokoknya ini bahan pokok yang dipergunakan akan berkurang sebesar 40%. Berarti yang digunakan itu 60%. Ketika diketahui berarti 60% dari 34.500 itu dari bahan pokok yang semula dikalikan 16 biaya produksi 16.000 unit. Ketemulah 331.200 rupiah ini. Nah, terus upah langsungnya kenapa 70%? Kita ketahui biaya konversi upah dan biaya sebesar 30%. Ini biaya konversi, berarti untuk biaya upahnya 70, upah langsungnya yaitu 70% dikalikan, berarti 70% dikalikan 16.000 dari biaya upah semulanya dikalikan 16.000 unit, ketemulah 179.200.000 rupiah. Nah, untuk biaya overhead kita ketahui, untuk biaya overhead variabel kita ketahui 70%. 70% dikalikan 8.000 kali 16.000 unit ketemu 89.600.000 rupiah. Nah, untuk biaya overhead tetap, kita ketahui bahwa di sini ada 9.500 dikalikan 16.000 unit, ketemu 152 juta rupiah. Nah, dengan total biaya produksi otomatis 1.104.000.000 rupiah ini dibagikan biaya produksinya 16.000 unit, ketemulah 69.000 rupiah. Nah, inilah pertimbangannya harus inilah keputusannya harus diambil manajer, apakah membuat sendiri dengan harga pokok per unit 68.000 atau membeli dengan harga pokok per unit 69. Nah, ternyata dengan membeli job dari luar, ternyata harga pokok per unitnya itu menjadi lebih mahal. Nah, disinilah keputusan manajer harus menolak untuk membeli dari luar perusahaan karena ada selisih atau bisa dikatakan biaya apabila kita membeli dari luar ternyata biayanya mahal. Untuk pengaruh biaya relevan, kita materi berikutnya tentang pengaruh biaya relevan. 3 hal penting yang harus diperhatikan apabila perusahaan membeli cadang dari luar, yaitu jadi perlu nih diketahui bahwa kalau perusahaan membeli barang dari luar atau produksi dari luar atau ibaratnya kita apa ya, pokoknya intinya kita membeli dari luar, berarti yang harus diperhatikan kualitas dan presisi yang diberikan supplier itu harus terjamin. Jadi kualitas bahannya itu harus terjamin sebagaimana apabila membuat sendiri. Jadi terus yang kedua, kontinuitas supply harus terjamin. Tadi kualitas, maksudnya kuantitas, maksudnya ini kuantitas ya teman-teman. Tadi kualitas, yang kedua kuantitas, dan yang ketiga harga yang disepakati harus mengikat, tidak berubah sewaktu-waktu karena adanya perbedaan harga nanti di pemasaran. Terus pengaruh biaya peluang, jadi kita ada contoh soal tentang opportunity cost, yang mana diasumsikan jika perusahaan membeli job dari luar, maka sebagian fasilitas itu menganggur, di mana terdapat peluang untuk disewakan kepada pihak lain. Ternyata tadi teman-teman, apabila biaya membuat sendiri itu lebih rendah daripada membeli dari luar, tetapi
selisihnya hanya Rp1.000. Perlu nih kita menghitung biaya peluang yang terjadi apabila kita membeli barang dari luar karena selisih yang minimum tadi. Nah, kita ketahui ternyata kalau disewakan, peluang disewakan kepada pihak lain menilai Rp25 juta. Dengan asumsi ini berarti akan terjadi jika meluang jika terjadi biaya peluang sebesar Rp25 juta ini jika perusahaan memilih alternatif membuat sendiri seluruh komponen. Sehingga biaya membuat sendiri menjadi tadi total biayanya Rp1.088 juta ini berarti dengan biaya peluang 25 juta kita tambahkan, kita total ada sekian. Jika dibandingkan dengan biaya membeli dari luar, maka ada perbandingan nih. Maka membuat sendiri itu menduduki posisi lebih mahal. Nah, ini tadi kalau misalnya 25 juta ini disewakan, kita memperoleh 25 juta, ternyata apa namanya menyewa, mohon maaf ini disewakan berarti 25 juta ini kita tambahkan dengan biaya luar, maka membuat sendiri itu kita dibandingkan lebih mahal, menduduki posisi mahal sehingga pada posisi ini keputusan akan beralih membeli dari luar. Nah, inilah yang terjadi teman-teman. Terus menerima atau menolak pesanan khusus. Jadi ini untuk memanfaatkan kapasitas pabrik yang menganggur, perusahaan dapat menerima atau mengerjakan pekerjaan lain di luar yang rutin atau biasa dilakukan, di mana di sini pesanan khusus atau special order. Ciri pesanan khusus ini berarti tidak secara rutin dikerjakan, memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produksi reguler. Terus harga jualnya tentu relatif lebih murah dari seharusnya. Karena harga jual yang lebih murah dari seharusnya, maka dibutuhkan sebuah analisis yang cermat. Berarti ini ibaratnya kayak ada diskon dalam sebuah perusahaan. Nah, terus dibutuhkanlah pesanan khusus akan layak dilayani jika memenuhi persyaratan mempergunakan kapasitas yang menganggur, menghasilkan tambahan laba bagi perusahaan, tidak menggunakan pasaran produk reguler. Nah, contohnya PT Kalamajaya memproduksi panel kayu untuk bahan lantai dengan ukuran 30 kali 30 cm yang dijual di dalam negeri dengan harga 110 per dus dan setiap dusnya itu berisi 11 lembar kapasitas yang dimiliki 100.000 lembar per bulan. Namun pada saat ini kapasitas yang terpakai hanya mencapai 88% saja atau setara 88.000 lembar sesuai permintaan pasar lokal. Nah, setelah mengikuti pameran dagang Asia, perusahaan mendapatkan nih pesanan dari seorang pengusaha di Australia. Perusahaannya memesan atau pesanannya diminta adalah 1.200 dos per bulan dengan harga 10 US dollar, di mana diasumsikan $1 itu 9.500. Karena panel ini digunakan untuk 4 musim, maka di dalam pemrosesannya dibutuhkan tambahan bahan khusus yaitu 35 per lembar, 350 per lembar. Selain itu, untuk melakukan pemesanan ekstra, perusahaan membutuhkan sebuah blower yang disewakan dengan biaya 35 juta rupiah per bulan, di mana biaya pemesanan variabel tidak diperlukan untuk pesanan ini. Pada kapasitas 88% terjadi biaya sebagai berikut. Nah, bahan baku 110
juta rupiah, upah langsung 57.200, biaya overhead variabel ada 30 juta 800 ribu rupiah, biaya overhead tetap ada 132 juta rupiah, terus ada biaya pemasaran variabel ada 105 juta rupiah, biaya pemasaran tetap ada 264 juta rupiah, biaya administrasi variabel ada 52.800 rupiah, dan biaya administrasi tetap ada 88 juta rupiah. Nah, yang diminta teman-teman membuatlah analisis apakah pesanan dari Australia itu dapat dilayani. Perhatikan bahwa jika pesanan ini diterima, maka kapasitas penjualan lokal akan terganggu. Jika dengan adanya pesanan dari Australia ini perusahaan menginginkan tambahan laba sebesar 30 juta rupiah, tentukanlah berapa harga jual untuk pesanan khusus ini ya. Nah, cara menghitungnya berarti analisis diferensial ini harga per unitnya tadi kita ketahui per dolarnya 9.1 dolar 9.500. Nah, biaya variabel yang dibebankan maka bahan baku tadi 1.250 ditambah nih. Ada keinginan kalau beda musim 3.350 ketemulah bahan baku 1.600 dengan upah langsung ada 650. Biaya variabel biaya pemasaran variabel 0 dan biaya administrasi variabel 600. Administrasi variabel itu 600 diberikan. Nah, ketemulah 2.850. Terus kita tambahan penjualan kita ketahui ada 9.500, ketemulah sekian. Ada tambahan biaya variabel 12.000 dikali 2.850, ketemulah sekian. Nah, tambahan laba kontribusinya berarti sekian. Untuk biaya tetapnya 15 juta rupiah. Maka dari item tersebut dapat dinaikkan 64.800, maka pesanan khusus tersebut dapat dilayani. Nah, kenapa kok ini kan tambahan biaya untuk kapasitas ini, sedangkan kalau ini tadi kan menghitung dengan kapasitas yang berbeda. Terus untuk mendapatkan tambahan laba ini maka caranya penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan biaya tetap penjualan sama dengan laba ditambah variabel. Jadi untuk mencari penjualan berarti laba ditambah biaya variabel ditambah biaya tetap. Kenapa ini? Karena ini pindah ke sini, otomatis ini jadi tambah, ini jadi plus dan plus, begitu ya teman-teman. Jadi harga jual per lembar produk khusus ini 99 juta dibagi 12.000 rupiah ketemulah 8.266 sekian. Nah, terus keputusan jual atau proses lebih lanjut. Nah, ini ada seller or proses footer. Pada bagian industri, terdapat beberapa produk yang dihasilkan dari proses atau dengan menggunakan bahan yang sama. Misalnya, pengeboran minyak bumi akan menghasilkan gas, minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Produk-produk yang diolah untuk menggunakan bahan baku yang sama disebut produk bersama atau joint product. Nah, yang ketiga, manajemen harus mencari titik di mana produk tersebut itu memiliki dua pilihan, diolah lebih lanjut atau dijual ke pasaran. Nah, titik tersebut dinamakan split of point. Berikutnya, biaya yang dikorbankan sampai dengan split of point ini disebut joint cost. Sedangkan biaya yang dikorbankan setelah proses tersebut dinamakan variable cost. Dan biaya variabel dalam keputusan ini adalah biaya-biaya setelah split of point dan tambahan penghasilan penjualan. Contoh lagi terkait hal tersebut.
PT Semar mengorbankan 5 juta rupiah sebagai biaya bersama untuk mengolah 200 unit produk X pada split off point menghasilkan 900 unit produk A dan 1.100 untuk produk B. Produk A diolah lebih lanjut dengan biaya 20.000 per unit dan dijual dengan harga 80, sedangkan produk B langsung dijual tanpa pengolahan lebih lanjut dengan harga 40.000 per unit. Nah, ini 2.000 per unit ketemulah harga ini. Kenapa 50 juta rupiah? Ini 5 juta rupiah. Untuk A ketemu 900 unit per 20.000 unit. Nah, ini harganya diolah dengan harga jual ketemulah 80.000 per unit. Nah, tadi akan lebih lanjut biayanya apabila A diolah mentah itu harganya 20.000 rupiah. Namun dijual dengan harga. Namun produk A ini diolah lebih lanjut dengan biaya 20.000 rupiah per unit dan dijual dengan harga 80.000 per unit. Jadi dari 20.000 per unit harga jualnya 80.000 per unit. Sedangkan untuk produk B itu ada 1.100 unit di mana dia tidak diolah jadi nol dengan langsung di harga jualnya 40.000 rupiah per unit. Nah, inilah diketahui berdasarkan data tersebut maka perhitungannya 900 kali 80.000 ketemu A. Ini ketemu B. Maka totalnya dari ini berarti berapa? Nah, ketemu ini 116 juta rupiah. Terus variable cost-nya 18 juta. 18 juta itu dari pengurangan antara 72, maaf. Maaf, ini harusnya uh, ya 28. Nah, ini ketemu, ini variable cost-nya. Berarti variable cost-nya kenapa 18? 18 itu diperoleh dari, sebentar. Sebentar ya, teman-teman. Maaf, ini salah. Harusnya gini, teman-teman. 72 dari ini, perkalian ini. Nah, 1.100 dikali 40.000 ketemu ini. Nah, ini ditambah ketemu 116. Sedangkan variable cost-nya dari 42 kurangi 44. 72 kurangi 44, mohon maaf. 72 kurangi 44 ketemu 28. Jadi variabelnya dari 28 ini. Nah, kontribusi join-nya berarti berapa? 72 kurangi 28. 44.
44. Nah, 44 ditambah 44 ketemulah 88. Nah, join cost-nya 88. Join cost-nya 50, berarti ketemulah 38 juta rupiah. Berarti maka keputusan ini mengolah lebih lanjut diterima. Jadi begitu teman-teman, berdasarkan perhitungan kita menghitung namanya keputusan jual proses lebih lanjut. Jadi gitu ya teman-teman untuk menghitung hal tersebut. Mungkin kalau ada yang ditanyakan terkait materi ini, bisa di kolom chat Siakat atau kolom chat YouTube atau bisa di grup kelas kita di akuntansi manajemen. Bisa kita sharing discussion terkait perkuliahan pada malam hari ini. Begitu untuk kelasnya Bu Risma sama, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di uh, apa namanya, grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Mungkin gitu, apabila ada saya harap ada pertanyaan karena keaktifan kalian menjadi penilaian tambahan saya gitu ya teman-teman. Mungkin gitu dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya.